Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Marcelino dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema COVID-19 yang berjudulnya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal akan bahaya COVID-19 di banyak yang tidak menggunakan masker pada saat bekerja dan keluar rumah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru atau sero diambil dari coronavirus dan desiesa. Sebelum penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Shepherd's acute. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia. Hingga hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara manapun di dunia ini, yang disebut dengan istilah lockdown. Dan sampai sekarang pun kita masih bersama dengan wabah virus COVID-19 ini. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus tidak sampai 1 bulan. Penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019. Kemudian WHO mengumumkan nama COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas. Kasus terbaru pada tanggal 13 Agustus 2020. WHO mengumumkan COVID-19 terdapat 20.162.474 juta kasus konfirmasi dan 737.417.000 kasus meninggal, di mana angka kematian berjumlah 3,7% di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1 juta kasus dengan spesimen diperiksa, dengan kasus terkonfirmasi 132.138 dengan positif COVID-19, sedangkan kasus meninggal ialah 5.968 kasus, yaitu 4,5%-nya. COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis saja virusnya dan namanya pun berbeda. Namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19. Saat ini kurang dari 5%. Walaupun jumlah COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS-CoV-19, juga memiliki penyebaran SARS lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS atau Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri 2020. COVID-19 ini termasuk penyakit yang sangat mudah menular, terutama dalam jarak dekat. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau percikan cairan yang muncul ketika seseorang bersin, batuk, atau berbicara. Mereka yang terjangkit virus ini sebagian besar tidak menunjukkan gejala. Adapun sebagian kecil lainnya yang menunjukkan gejala-gejala kecil seperti radang tenggorokan, demam, batuk berdahak, pegal-pegal, selalu merasa lelah, kehilangan indera penciuman. Sebagian kecil menunjukkan gejala diare, sesak napas pada tingkatan tertentu menyebabkan gagal napas. Saat ini terdapat ada 5 varian COVID.
yang sudah ditemukan di dunia, yakni Inggris, Korea, Afrika Selatan, India, Brazil, dan California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian atau 1 atau 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian di Inggris. Upaya pencegahannya salah satunya mencuci tangan. Mungkin mencuci tangan dengan bersih sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, atau sudah berjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, yang paling penting itu memakai masker. Jikalau keluar rumah, bapak-bapak, ibu-ibu sebaiknya memakai masker guna memutus rantai coronavirus. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Ini dimuat dalam keputusan Menteri Kemenkes RI. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau seperti menghabiskan waktu itu di rumah saja, kurangi keluar rumah dulu untuk sementara di pandemi ini. Jadi adapun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, kewajiban menggunakan masker selama COVID. Untuk melaksanakan protokol kesehatan, setiap orang melakukan efektivitas di luar rumah wajib menggunakan masker berdasarkan keputusan Menteri Nomor HK 0107 Menkes 382/2020. Adapun sanksi yang tidak menggunakan masker terhadap pelanggarannya, kewajiban menggunakan masker setiap orang. Setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi administratif atau teguran tertulis. Yang kedua, ada kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum. Pada saat kedapatan tidak menggunakan masker dikenakan sanksi paling banyak 250.000 dan paling sedikit 100.000. Jadi baik, itu saja Bu dari saya tentang presentasi COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.